Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairuni Samarani dengan NIM 201509 dari kelas 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel saya tentang rendahnya minat belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 MAN 1 Pangkal Pinang. Rumusan masalah apa yang ingin saya bahas adalah apa yang menyebabkan rendahnya prestasi siswa MAN 1 Pangkal Pinang dan bagaimana solusi untuk prestasi siswa 11 MAN 1 Pangkal Pinang. Untuk tujuannya adalah untuk mengetahui penyebab dari rendahnya prestasi siswa kelas 11 MAN 1 Pangkal Pinang dan mengetahui cara penyelesaian masalahnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai minat belajar dan prestasi belajar. Minat merupakan salah satu faktor psikis yang membantu dan mendorong individu dalam memberikan stimulus suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapainya. Sejauh dari segi bahasa, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah atau keinginan. Misalnya pernyataan bahwa minat merupakan kecenderungan yang terdapat dalam hati yang diharapkan tinggi terhadap sesuatu sehingga menimbulkan gairah atau keinginan terhadap sesuatu. Sedangkan minat menurut istilah yang dikemukakan oleh beberapa ahli psikologi, yaitu Ali Yusuf Sabri menjelaskan minat atau interested adalah kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan mengingat sesuatu secara terus-menerus. Sedangkan menurut H. Jali dalam buku Psikologi Pendidikan menerangkan bahwa minat adalah rasa lebih suka dan ketertarikan pada satu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu kecenderungan yang erat kaitannya dengan perasaan individu, terutama perasaan senang atau positif terhadap sesuatu yang dianggapnya berharga atau sesuai dengan kebutuhan dan memberikan kepuasan kepadanya. Belajar menurut bahasa adalah berusaha mengetahui sesuatu, berusaha memperoleh ilmu pengetahuan atau kepandaian dan atau keterampilan. Saiful Bahri Jamar dan Aswan Zain menjabarkan bahwa belajar sebagai proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Sedangkan menurut Harrington mendefinisikan belajar adalah suatu perubahan dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian. Jadi kita bersimpulkan mengenai minat belajar, yaitu kecenderungan hati yang melibatkan perasaan senang untuk melakukan kegiatan belajar dengan harapan dapat memberikan kepuasan terhadap sesuatu yang belum dimilikinya sebelumnya melalui berbagai macam latihan, sehingga hasil akhir dari belajar tersebut adalah perubahan tingkah laku yang relatif menetap. Dan fungsi minat dalam belajar yaitu: 1. Sebagai kekuatan yang mendorong siswa untuk belajar. 2. Mendorong siswa untuk berbuat dalam berbagai macam tujuan. 3. Menentukan arah perbuatan siswa. 4. Perseleksi perbuatan sehingga perbuatan siswa yang mempunyai motivasi dan tiasa selektif dan tetap terarah kepada tujuan yang ingin dicapainya. Baiklah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat dalam belajar. Faktor yang dapat mempengaruhi minat dalam belajar secara garis besar itu ada 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa, sedangkan faktor eksternal adalah bersumber dari lingkungan. Faktor eksternal adalah faktor yang berkaitan dengan diri siswa meliputi kondisi fisik dan psikis, sedangkan faktor eksternal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi tumbuhnya minat belajar siswa yang berada dari luar diri siswa. Faktornya itu faktor eksternal sebagai lingkungan sosial maupun non sosial. Indikator minat belajar bisa berupa perasaan senang, perhatian, rasa tertarik atau minat, giat belajar atau giat belajar di luar sekolah, kebiasaan mengerjakan tugas, mengetahui tujuan dari belajar. Baiklah, pengertian dari prestasi belajar. Kata prestasi belajar terdiri dari 2 kata, yaitu prestasi dan belajar. Kata prestasi bisa dari bahasa Belanda itu prestasi, kemudian di dalam bahasa Indonesia menjadi prestasi yang berarti hasil usaha. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa kata prestasi berarti hasil yang telah dicapai. Sedangkan pengertian belajar ada bermacam-macam. Pertama, menurut Ali Yusuf Sabri adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat
bersifat pengalaman atau latihan. Sedangkan menurut Slameto, belajar adalah suatu proses usaha dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perbuatan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Jenis-jenis dari prestasi belajar. Menurut Wissendenkel dalam bukunya Psikologi Pendidikan yang membahas tentang teori taksonomi, menurut B.S. Blom dibutuhkan mengenai teori B.S. Blom yang menyatakan bahwa tujuan belajar diarahkan untuk mencapai ketiga ranah. Ketiga ranah tersebut adalah ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif atau cognitive domain yang berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Sedangkan ranah efektif atau effective domain berisi perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara menyesuaikan diri. Sedangkan ranah psikomotor atau psikomotor domain berisi perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah faktor internal, faktor psikologis, inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan, dan faktor eksternal. Indikator prestasi belajar siswa akan diperoleh dari penilaian yang ditinjau dari aspek kognitif, efektif, psikomotorik yang dirangkum dalam nilai rapot siswa. Solusi meningkatkan minat belajar siswa yaitu dalam meningkatkan minat belajar siswa. Beberapa pendekatan atau teknik konseling dilakukan, salah satunya dengan menggunakan teknik token ekonomi. Teknik ini dapat diimplementasikan dalam bentuk konseling kelompok dengan pemberian reward atau hadiah yang bermanfaat bagi siswa yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. Oleh karena itu, penggunaan teknik token ekonomi diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa. Setelah dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penelitian saya dapat disimpulkan bahwa secara umum berdasarkan hasil penelitian bahwa teknik ekonomi melalui layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan minat siswa itu efektif untuk dilakukan karena siswa telah mampu menumbuhkan dan mengembangkan minat belajarnya setelah diberikan perlakuan dan kualitas layanan bimbingan dan konseling serta teknik yang diterapkan melalui perlakuan dan kualitas layanan bimbingan konseling melalui teknik token ekonomi dengan 8 kali pertemuan telah mampu meningkatkan minat belajar siswa secara prestasi secara menyeluruh. Peneliti juga menemukan bahwa siswa akan lebih aktif dengan pemberian hadiah. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.